Sang Hyang Bunisora, sang perawat tahta Pajajaran. Prabu Bunisora atau bergelar lengkap Sang Hyang Bunisora Suradipati, beliau adalah seorang raja dari kerajaan Sunda Galuh Bersatu yang kemudian dikenal sebagai cikal bakal dari Pajajaran. Sang Prabu memerintah antara tahun 1357 Masehi hingga 1371 Masehi, di mana pada masa pemerintahannya kerajaan berpusat di Kawali yang saat ini terletak di daerah Ciamis, Jawa Barat. Menurut biografi dan silsilah dari garis keturunannya, Sang Bunisora adalah putra kedua dari Prabu Ajiguna Linggawisesa, Raja Sunda Galuh yang memerintah sekitar tahun 1333 sampai 1340 Masehi. Dengan demikian, Sang Bunisora bukanlah putra mahkota yang kelak menjadi raja, melainkan kakaknya yakni Prabu Linggabuana. Pada saat tahta kerajaan diteruskan oleh kakaknya yakni Prabu Linggabuana, Sang Bunisora setia mendampingi sang kakak dengan menjabat sebagai sang Mangkubumi atau Mahapati kerajaan. Peran besar Sang Bunisora pada masa pemerintahan Prabu Linggabuana begitu nyata dan sangat diperlukan oleh kerajaan. Selain mengawal dan mendampingi raja dalam menjalankan pemerintahannya, Sang Bunisora juga kerap kali didaulat untuk mengemban tugas-tugas yang sangat penting dan beresiko, seperti tugas dalam bidang militer pertahanan ketika adanya indikasi gangguan dan serangan dari musuh, tugas tata kelola ekonomi dan keagamaan, serta tugas yang paling sakral dan spesial, yaitu ketika beliau diberi mandat untuk memimpin kerajaan menggantikan raja ketika sang raja sedang tidak berada di istana dalam jangka waktu yang cukup lama. Sang Hyang Bunisora ataupun Prabu Linggabuana, mereka berdua yang sejak awal merupakan pangeran kerajaan yang memiliki terah keturunan agung raja-raja Sunda Galuh. Sejak masa remaja mereka dididik keras dalam berbagai macam bidang keilmuan guna dipersiapkan untuk kelak menjadi para penerus terah raja-raja selanjutnya. Hingga pada masa dewasa mereka berdua menjadi penerus tonggak pemerintahan, meskipun dalam tugas dan jabatan yang berbeda. Prabu Linggabuana menjadi raja dan Sang Hyang Bunisora menjadi Mahapati atau Mangkubumi. Masa pemerintahan Prabu Linggabuana di kerajaan Sunda Galuh tidak berlangsung lama. Tercatat beliau memimpin selama kurang lebih 7 tahun, dari tahun 1350 sampai dengan 1357 Masehi. Kisah klasik dan bersejarah terjadi pada masa itu, yakni meletusnya tragedi besar pertempuran antara pasukan dari kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Pati Gajah Mada dengan rombongan kerajaan Sunda Galuh yang dipimpin oleh Prabu Linggabuana. Tragedi kelam tersebut dikenal dengan nama tragedi Perang Bubat. Dalam pertempuran tersebut hampir dari seluruh rombongan kerajaan Sunda Galuh tewas, termasuk para pejabat dan keluarga istana yang ikut dalam rombongan tersebut. Tidak sampai di situ saja, hingga detik-detik terakhir pertempuran, Sang Prabu Linggabuana beserta putrinya yang bernama Dia Pitaloka Citra Resmi, mereka tidak mampu menghindar dari serangan besar pasukan Majapahit, yang pada akhirnya sang raja beserta putri kesayangannya pun gugur di medan pertempuran. Beralih ke istana kerajaan Sunda Galuh, Sang Bunisora yang pada saat itu tidak ikut serta dalam rombongan karena beliau ditugaskan untuk mengambil alih sementara kerajaan selama raja pergi. Beliau kemudian mendengar kabar tentang pertempuran di Palagan Bubat yang menewaskan raja, keponakan, keluarga, dan para pejabat negara tersebut.
Sang Hyang Bunisora sangat marah, murka, dan kecewa kepada Raja Majapahit atas terjadinya tragedi perang tersebut. Konon dalam beberapa sumber yang sudah banyak beredar, tragedi tersebut sangat tidak layak disebut pertempuran atau peperangan, karena rombongan dari Kerajaan Sunda Galuh datang ke Majapahit sebagai kunjungan formal, bukan agresi peperangan. Dengan demikian, dilihat dari jumlah pasukan serta perlengkapan senjata, sangat tidak berimbang jika dibandingkan dengan pasukan yang sangat besar bersenjata lengkap yang dikomandoi oleh Patih Gajah Mada. Mengenai kisah perang Bubat ini, memang masih terdapat banyak perbedaan dan perdebatan hingga saat ini. Ada yang menyebutkan tragedi tersebut bukan pertempuran, melainkan sabotase kekuasaan yang menyebabkan terbunuhnya Raja Sunda. Ada pula yang menyebutkan bahwa tragedi Perang Bubat tersebut adalah cerita fiktif yang tidak pernah terjadi. Setelah gugurnya Prabu Linggabuana, kemudian Sang Bunisora mewarisi tahta Kerajaan Sunda Galuh. Beliau diangkat menjadi raja meneruskan tahta dari kakaknya dikarenakan keponakannya yang bernama Niskala Wastu Kencana, sang putra mahkota dari Prabu Linggabuana, baru berusia 9 tahun. Selama menunggu keponakannya tumbuh dewasa, Sang Hyang Bunisora menjabat sebagai seorang raja yang sekaligus menjadi orang tua dan guru bagi keponakannya Niskala Wastu Kencana. Meski setelah dilanda badai tsunami besar yang menimpa kerajaan atas gugurnya sang raja, namun selama masa peralihan pemerintahan Sang Bunisora, Kerajaan Sunda Galuh tidak terguncang secara mendalam. Keadaan istana dan rakyat tetap stabil, adem tentrem, kuat dan sejahtera. Hal tersebut tentu saja adanya peran besar Sang Bunisora, yang dengan kemampuannya sebagai seorang kesatria sejati, beliau mampu menjalankan roda pemerintahan dengan sangat bijak. Dalam proses kepemimpinan Prabu Bunisora di Kerajaan Sunda Galuh, beliau menyiapkan segala sesuatunya pasca kekosongan tahta untuk kelak dilanjutkan oleh Raden Niskala Wastu Kencana. Beliau menata dan memperkuat di semua aspek, terutama bidang pertahanan militer perang, untuk menjaga kedaulatan wilayah kekuasaan kerajaan. Dari sekian banyak peran dan upaya keras Sang Bunisora untuk tegaknya kerajaan, salah satu simbol utamanya adalah beliau membuat mahkota khusus raja yang kelak akan dipakai oleh keponakannya Niskala Wastu Kencana ketika naik tahta. Mahkota tersebut adalah mahkota Binokasi, mahkota yang diciptakan khusus oleh Sang Bunisora sebagai tanda kebesaran dan keagungan Raja Sunda Galuh yang harus bangkit dan tetap bersinar sampai akhir masa. Waktu berjalan silih berganti, mahkota ciptaan Sang Bunisora tersebut secara resmi menjadi mahkota agung para raja-raja Sunda Galuh. Hingga pada masa Raja Besar Pajajaran Sri Baduga Maharaja Jaya Dewata atau Prabu Siliwangi, mahkota Binokasi semakin bersinar dan menjadi simbol agung seorang raja diraja hingga saat ini. Sang Hyang Bunisora Suradipati, selain seorang kesatria yang sakti dan bijaksana, beliau juga merupakan raja yang terkenal ketaatannya terhadap agama. Dengan ketaatan dan pengetahuannya dalam bidang agama begitu dalam, Sang Bunisora dikenal pula sebagai seorang raja resi atau seorang raja yang taat akan ajaran agama dan mendapatkan cahaya dewata. Dengan kemampuannya tersebut, penulis carita Parahyangan memberikan gelar Satmata kepada Sang Hyang Bunisora, yaitu gelar keagamaan tingkat kelima dari 7 tingkat keagamaan yang dianut oleh para penguasa Sunda waktu itu. Menurut naskah Kropak 630, dalam ajaran atau kepercayaan para leluhur orang Sunda, terdapat 7 tingkatan atau level pencapaian spiritual batin manusia, yaitu adalah Acara, Adigama, Gurugama, Tuhagama, Satmata, Suraloka, dan Nirawara.
Satmata adalah tingkatan kelima yang merupakan tahap tertinggi bagi seseorang yang masih menjalani hidup dalam suasana urusan duniawi. Setelah turun tahta dan menyerahkan kekuasaannya kepada Niscalawastu Kencana, keponakan sekaligus menantunya yang sudah dewasa di tahun 1371, tidak lama kemudian Sang Bunisora Suradipati wafat dan bergelar Anumerta Sang Mokteng Geger Omas.